panggil dulu sudah 2 pekan ya lewat ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai modul 9. Ketua kelas kita ada Aras, ada Nadia, kemudian Naida, sama Wildan ya. Dari 4 ini monitor, ketua kelas dan wakil. Halo, pagi Pak. Baik. Pagi Pak. Selamat pagi. Ini siapa nih? Nadia Pak, Nadia. sama Naida. Naida, ini siapa nama depannya tuh? Zarfa Pak. Zarfa, ya baik. Ya setidaknya sudah bisa mendengar saya ya, berarti saya akan mulai kuliah kita. Baik. Kita akan masuk ke kompresi citra. Ya, yang previewnya sebenarnya di akhir sebelum UTS sudah ada ya. Nah, citra ini kita bisa lihat dari klasifikasinya, ada bitmap, ada vektor. Yang bitmap ini yang paling populer adalah JPEG dan PNG ya, PNG atau PNG ya. Kalau JPEG itu buat foto, ingat ya, kalau PNG itu untuk yang garis-garis tajam seperti itu ya. Jadi biasanya kalau asalnya dari vektor ingin diekspor ke bitmap itu menggunakan PNG. Jangan sampai salah ya. Kalau yang namanya foto kan alamiah gitu. Lebih banyak nuansa warnanya tidak terpatah-patah sekaligus seperti halnya gambar grafis ya atau bitmap atau vektor itu. Nah, kalau vektor misalkan salah satu contohnya kalau bitmap itu diolahnya menggunakan Photoshop misalkan ya kalau dari Adobe. Atau ada yang open source itu ada juga ya. Sampai lupa ya, sampai saking jarangnya pakai dari GNU itu ada ya. Kemudian kalau yang vektor itu misalkan kalau dari Adobe itu AI ya, Adobe Illustrator. Kemudian Corel Draw. Nah, itu adalah vektor. Jadi vektor itu kalau format yang umumnya biasanya SVG ya, kemudian ya kalau Corel Draw CDR, kalau AI.ai. Kemudian kalau yang dulu adalah EPS ya atau PS PostScript itu ya atau encapsulated PostScript. Nah, jadi intinya kalau bitmap kan memang pixel per pixel ya. Kalau citra vektor ini pakai rumus sehingga kalau diperbesar tidak pecah. Kemudian dari dimensinya, citra itu dari yang umum 2 dimensi tapi ada dari hasil rendering 3D ya. 3D dipetakan menjadi 2 dimensi. Nah, tapi ya itu, jadi tetap disebut sebagai citra 3 dimensi. Kita tidak akan berdebat ya di sini ya, karena gambar yang baik meskipun 2 dimensi ada seolah-olah kayak 3 dimensi gitu. Kemudian yang ini kompresi citra. Nah, ini kompresinya kebanyakan kita akan membahas membatasi ya, karena kalau tidak nanti tidak akan cukup waktunya ke arah yang kompresi bitmap yang paling umum. Kalau kompresi vektor itu untuk bahan pengayaan saja. Kita tahu bahwa untuk yang bitmap saja sudah cukup kompleks ya. Jadi di sini di pengenalan ya di sistem multimedia hanya yang bitmap saja dan fokus kepada JPEG saja. Nanti di kuliah yang lain rekayasa multimedia misalkannya itu bisa dibahas lebih lanjut.
Baik, kita akan mengenal kembali transform coding. Nah, di sini nanti kita mungkin akan review kembali mengenai transformasi Fourier itu ya. Jadi transform coding ini melakukan transformasi sinyal di ranah yang berbeda dari ranah asal, ranah masukan. Misalnya transformasi ranah waktu menjadi ranah frekuensi, ini yang paling sering ya. Suara akan dilihat nanti profilnya. Suara kita direkam, ada gambarnya, tapi profilnya akan dilihat gitu ya. Nah, macam-macam transformasi, ada frekuensi transform, discrete Fourier transform, ini yang paling sering dipakai ya. Jadi Fourier transform itu aslinya analog, kemudian dibawa ke ranah digital. Nah, Fourier itu terdiri atas sinus dan kosinus. Dan kalau kita ambil kosinusnya saja, maka namanya jadi discrete cosine transform. Jadi transformasi kosinus discrete, ya, disingkat DCT bahasa Inggrisnya. Kemudian ada statistical transform. Banyak transformasi yang lain ya, karena dengan menggunakan transformasi ternyata analisis sinyal bisa dilakukan lebih beragam. Langkahnya adalah mengubah sinyal gambar menjadi bentuk lain menggunakan DCT atau DFT. Nah, biasanya seperti ini, ada input image, kemudian biasanya dibuat blok-blok dulu ya, ditransformasikan, kemudian dikuantisasi, dilakukan entropy coding, Huffman code misalnya, dan ini terjadi compressed bit stream. Jadi, transform coding ini melakukan kompresi, dan kompresinya biasanya di sisi kuantisasi ini. Ini yang lossy-nya, yang lossless-nya di entropy coding-nya ya, menggunakan Huffman code misalnya sama RLE. Nah, kemudian hasil dari compressed bit misalkan bentuknya JPEG ini menggunakan entropy decoding, kemudian inverse transform. Kemudian hasilnya gambar yang direkonstruksi, yang secara bit per bit biasanya tidak sama persis ya, tetapi secara persepsi sama gitu. Nah, ini kalau menggunakan simbol matematikanya, karena bagaimanapun juga ya pengolahan sinyal ini, jadi di mata kuliah ini sangat erat dengan DSP, Digital Signal Processing, tetapi saya sedapat mungkin menghindari matematika yang rumit dari DSP itu. Tetapi ya untuk sederhananya kalau udah model matematika terpaksa kita harus punya simbol-simbol ya. Jadi simbol masukannya Y, maka hasil transformasinya biasanya ditulis sebagai pangkat T. Kenapa pangkat? Ya, itu sebenarnya hanya konvensi saja ya, bukan berarti Y dipangkatkan oleh T. Jadi yang namanya matematika menggunakan simbol itu supaya mewakili pemodelan. Jadi ini adalah pemodelan ya, bukan pangkat dalam arti yang kayak 2 pangkat 3. Nah, itu juga sebetulnya pangkat itu memodelkan perkalian berulang untuk angka yang sama. Tapi dalam hal ini Y pangkat T ini bukan berarti perkalian ya. Kemudian ini Y topi ini karena estimasinya. Kemudian hasil dari ini bisa Y topi atau Y garis ya, tergantung simbol yang dipakainya ya. Tapi jangan pusing dengan simbol. Nah, kemudian Y topi ini menggunakan inverse, jadi T-1 pangkatnya. Kalau transformasi itu di sini T, di sini T-1, dan ini tidak mesti berarti 1/T itu pembagian. Ya, jadi di sini setidaknya ada 2 notasi matematika yang pada saat SD, SMP, SMA itu definisinya hanya 1 pangkat dan per. Tapi kalau yang di sini definisinya lain, sudah lebih luas ya, tidak hanya pembagian atau perpangkatan saja.
Dan kemudian ini hasil kuantisasinya adalah Y topi ya. Nah, mari kita lihat nih, mulai. Mohon fokus ya di sini ya. Citra masukan, nih gambar. Kemudian YCRCB. Nih, dibagi ya ke komponen luminance yang mengandung banyak green, kemudian inverse-nya karena luminance dikurangi CR sama CB, inverse-nya dari blue, inverse-nya dari red, ini ya. Nah, kemudian CR dan CB-nya di subsampling, jadi ukurannya hanya seperempatnya. Jadi keseluruhannya kalau 420 kan akhirnya menjadi separohnya ya. Nah, jadi ini kita punya 3Y CRCB, tapi CRCB sudah di subsampling, sudah mengurangi di sini. Dengan menggunakan subsampling sudah mengurangi jumlah bitnya. Nah, ini dilakukan paralel ya prosesnya ya, 3 gambar 3 lapis ini kita fokus ke salah satu saja karena prosesnya sama. Ambil matanya misalnya, pas matanya nih langsung ini hasilnya. Jadi kalau gambar nyata sebenarnya antar pixel antar makroblok ini 8x8 ini sangat mirip tuh ya, berdekatan ini mirip. Nah, kemudian dilakukan DCT sehingga asalnya FXY ini ranah tempat. Biasanya kalau sinyal 1 dimensi kita pakai ranah waktu. Kalau untuk sinyal 2 dimensi untuk gambar maka ranahnya ranah waktu. Jadi dalam hal ini meskipun jauh kepada Einstein ya, waktu dan tempat itu sebetulnya hakikatnya sama ya, satu. Dan di sini sudah terlihat bahwa di transformasi waktu dan tempat esensinya sama ya, tidak usah jauh-jauh ke relativitas khusus atau relativitas umum ya. Sekarang X dan Y memperlihatkan waktu. Ketika dia berubahnya banyak variasinya, maka artinya frekuensinya tinggi. Ini lihat, ke X ini tidak banyak. Karena dari variasi angka atau dari ketebalan warnanya kan variasinya sedikit. Tetapi ke bidang Y ini frekuensinya lebih tinggi karena dari warna abu-abu muda ini ke hitam pekat ini kan berubah lebih drastis dibandingkan yang sini. Nah, itu ya. Jadi kita lihat perubahan terhadap waktu dan perubahan terhadap tempat akhirnya di ranah frekuensi ini hakikatnya sama. Nah, jadilah ini FUV ditransformasikan ya. Kemudian dilakukan kuantisasi menggunakan tabel dan terjadilah FQ UV ini. Di sini ada koefisien DC, DC itu yang frekuensinya 0, yang paling atas nanti ya. Di kiri paling atas. Dan ini menggunakan di PCM encoding, lihat kita sudah belajar ya, PCM tapi deltanya. Kemudian yang koefisien AC-nya nanti akan lihat zigzag ordering menggunakan RLE, kemudian dilakukan notasi penyusunan bitnya, digunakanlah Huffman code dan jadilah file JPEG hasil kompresi ini. Nah, ini konsep. Tapi kita lihat praktiknya ya. Nah, kita akan melakukan dulu yang pertama konversi RGB ke YCBCR. Kayak gini konversinya nih. Pada DCT, skema warna yang digunakan adalah YCBCR. Karena itu, skema warna berbasis RGB dapat dikonversi menjadi YCBCR dengan rumus ini. Jadi, angka-angka kita kan 0 sampai 255 ya. Nah, jadi untuk mendapatkan Y, maka nilainya adalah rumusnya 16. Ini ada ya. R-nya sekian, G-nya sekian, B-nya sekian. Lihat komponen G-nya terbanyak 129/256 ya. Dari mana ini?
rumus ini adalah hasil rapat berulang-ulang yang namanya tim JPEG itu, Joint Photography Expert Group ya. Jadi para fotografer dunia rapat supaya menentukan standarisasi yang terbaik untuk menentukan format JPEG seperti apa. Nah, itu ya. Biasanya nanti kalian ya kalau sekolah S2 atau S3 di luar negeri, khususnya di Eropa, kemudian biasanya ada riset-riset untuk menentukan standar baru. Yang baru misalkan 5G gitu ya. Kemudian ada 6G gitu. Nah, itu standar-standar USB 4.0 seperti itu. Itu hasil riset-riset terbaru dibuat standarnya untuk tingkat dunia, dan disitulah hasil-hasil invensi terbaru menjadi standar dunia supaya bisa diikuti kompatibel di mana-mana. Nah, kalau Indonesia karena jauh ya, masih jauh kemajuannya dari itu, biasanya ya tinggal pakai yang menentukan orang lain, tahu-tahu kayak gini aja. Tapi kalian kalau bekerja di Eropa khususnya ya, atau di Amerika, di perusahaan-perusahaan risetnya, perusahaan besar, atau di Jepang misalkan ya, kalian kerja di Sony gitu, atau di Korea di Samsung, mereka biasanya sangat berkepentingan untuk menentukan standar supaya standarnya yang diakui gitu. Karena kalau standarnya diakui, nanti paten-paten mereka banyak dipakai gitu ya. Akhirnya banyak pendapatan dari paten. Seperti itu ya. Jadi yang nanti berminat ke arah riset, invensi, nah bisa terlibat dalam rapat-rapat seperti ini. Kalau di Eropa biasanya berganti-ganti ya, jadi bisa setiap bulan jalan-jalan ke negara-negara Eropa karena untuk rapat pembahasan standar. Oke, rumusnya CB yang ini ya, 128 ditambah ini, RGB. Kemudian CR, ada rumusnya. Oke. Nah, kemudian ini adalah persamaan DCT. Yang alergi dengan matematika, untungnya ini sudah ada ya. Di MATLAB sudah ada, kemudian programnya di Python ataupun C++ ataupun yang lain, biasanya orang sudah ada. Jadi biasanya udah tinggal panggil library, tidak pusing-pusing lagi dengan sinus cosinus yang ini atau nggak ada sinusnya ya, ini cuma cosinus aja. Nah, 0 sampai 7, 0 sampai 7-nya ya, karena dia bekerjanya kan di makroblok yang besarnya 8 kali 8 piksel itu. Nah, kalau yang inverse-nya adalah kebalikan. Lihat, ini mengubah ke ranah frekuensi dari ranah XY ini ya. Kemudian ini membalikan yang XY ini. Sorry, yang ini untuk mendapatkan XY-nya dari kita punya FUV ini. Oke. Nah, ini tabel kuantisasi sama, ini juga hasil kesepakatan bahwa tabelnya akan seperti ini. Di pojok ini 99, ya di sini 16. Lihat bahwa semakin ke bawah angkanya semakin besar. Karena ini terkait dengan frekuensi, ya ini DC-nya nih. Frekuensinya 0 di sini. Frekuensinya 0, frekuensinya 0 di sini ya. Nah, di sini frekuensinya 2pi berarti dibagi 8. Jadi ini 7/8 14 per 16 pi berarti di sini. Kalau di sini 14 per 8 pi ya, di sini 16 per 8 pi. Jadi gampangnya adalah ke sebelah kanan ini elemen frekuensi yang tinggi, yang banyak variasinya. Sehingga di bawah-bawah sini adalah yang banyak perubahannya. Mungkin masih abstrak, kita lihat satu lagi. Nah, seperti ini, lihat nih. Ini adalah tabel kuantisasi. Jadi, kalau transformasi Fourier itu menyebutkan bahwa sebuah sinyal satu dimensi ya, itu dapat direkonstruksi dari kombinasi beragam sinyal
sinusoid. Dalam 2 dimensi inilah sinyal sinusoidnya. Lihat, ini frekuensinya 0, nggak ada perubahan, putih aja. Berubah ke sini X, yang X saja yang berubah, Y-nya enggak, karena Y-nya 0. Nih makanya berubah dari putih ke hitam, hanya 1 kali berubah. Kalau yang ini putih, hitam, putih. Yang ini putih, hitam, putih, hitam. Terus semakin banyak variasinya nih. Frekuensinya semakin tinggi ke sini. Tapi dibagi 8 saja, ya. Nah, ini juga sama, semakin banyak. Dan ketika X dan Y-nya berubah, tuh lihat. Jadi kayak gini. Berubahnya ya X dan Y-nya. Dan di sini paling lengkap kayak papan caturnya. Jadi, untuk DCT atau secara umum Fourier yang 2 dimensi ya disederhanakan menjadi kosinusnya saja, maka sebuah gambar itu dapat direkonstruksi dengan menggunakan kotak-kotak ini. Gitu ya. Jadi sebuah gambar itu kombinasikan saja elemen-elemen ini maka akan menyerupai gambar aslinya. Nah, mari kita lihat sekarang kompresi JPEG langsung. Nanti akan paham ya kalau masih bingung. Langkah pertama nih. Citra masukkan YCRCB. Yang kedua, ambil makroblok karena gambar akan dibuat menjadi makroblok. Jadi ribuan makroblok. Tergantung ukuran gambarnya. Kalau besar berarti tambah banyak. Diambil misalkan ini pas di matanya 8x8 piksel kayak gini. Kemudian, nah XY-nya adalah seperti ini nih. Yang barusan itu ya. Nah, si piksel ini ketika kita buat gambar angkanya adalah kayak gini nih, angka-angka pikselnya. Ini untuk Y saja. Si BCR juga kurang lebih sama ya, kayak gini. Nah, kalau kita gambarkan maka angkanya kayak gini nih pikselnya nih. Ini yang 144. Oh sorry, di sini posisinya ya lihat 0 ke sana, 0 ke sini. Jadi 0-nya ada di sini. Ini nih. Ini ya. Oke, nanti akan saya tanya satu persatu sebelum kalian kalau ada yang bertanya dulu. Nah, kemudian nilai warna tadi dikurangi karena asalnya 0 sampai 255, sementara DCT itu bekerja pada rentang minus 18 sampai 127 ya. Maka dikurangi 128. Akhirnya nilainya jadi ini. Sel per selnya dikurangi dengan 128. Akhirnya kalau diplot seperti gini. Oke. Nah, setelah itu dihitunglah rumus DCT tadi. FUV sama dengan ya yang tadi ya, ada rumusnya dan hasilnya ini angkanya. Nih, kalau diplot seperti ini jadinya. Oke ya, minus 468. Lihat, biasanya yang disebut komponen DC karena frekuensinya X dan Y-nya 0, ini ya, angkanya biasanya paling besar sendiri tuh. Dan biasanya kalau kita lihat incremental accuracy, kalau dikirim, yang dikirim biasanya DC-nya dulu sudah ada samar-samar gambarnya terlihat, meskipun dari 64 ini baru dikirim 1, sudah terlihat samar-samar orang gambarnya ya. Nah, setelah dikirim ditambah dilengkapi maka akan jadi semakin akurat gambarnya. Baik, kemudian tadi dibagi dengan tabel kuantisasi dan dibulatkan sehingga hasilnya jadi kayak gini. Tuh ya, jadi minus 29, 219, minus 29, 219. Biasanya sih yang
Yang di sini saja yang banyak. Sementara yang lain-lainnya jadi 0 aja nih. Ya. Oke, kemudian kompresi JPEG itu menggunakan zigzag coding tuh sini. Kayak gitu ya, sehingga akhirnya nolnya banyak nih. Ada tersisa satu lah di sini ya, makanya pakai RLE berguna di sini. Nilai DC dan AC, DC-nya yang ini minus 29, yang AC-nya yang sisanya ini yang 63 angka dan banyak nolnya. DC-nya ini minus 29, AC-nya zigzag sehingga AC-nya jadi 9, 21, 3, 4, 0 ini. Dan sisanya banyak nol. Nah, ini dengan banyaknya nol ini adalah jadi terjadi lossless compression ya. Jadi ingat di JPEG itu lossy compression-nya terjadi pada saat dibagi dengan tabel kuantisasi setelah dilakukan transformasi. Nah, kemudian sekarang nih, ini kan sudah jadi, ceritanya sudah jadi file JPEG ya. Sekarang kita akan mendekompresi hal tersebut. Kan di sini ya, setelah di nilai AC, kemudian ada nilai DC. Nilai DC-nya menggunakan Huffman Code sama RLE. Kemudian dikirimlah setiap makroblok ada angkanya. Jadilah file JPEG. Dan file JPEG ini sekarang akan dilakukan pembacaan filenya. Dibaca, kemudian akan dilakukan dekompresinya. Dan yang pertama dekompresi adalah melakukan inverse ya dari nilai tadi yang diterima. Bentar, ini oke. Nah, dari sini ya filenya, gambarnya, nilai yang ini nih dapat lagi dikalikan dengan matriks dekompresi, matriksnya sama sehingga akhirnya dapat minus 464. Lihat dulu kalau kembali lagi angka awalnya adalah ini nih, minus 468. Kemudian dilakukan pembagian oleh matrik untuk kuantisasi. Setelah itu jadi JPEG. Sekarang akan dilakukan dekompresi. Maka yang dilakukan pertama adalah dikalikan dulu dengan matriks. Sehingga dapat ini angkanya. Asalnya minus 468 jadi minus 464. Hampir tidak ada yang hilang ya. Dan ini akhirnya dapat angkanya sehingga kalau diplot seperti ini. Kemudian ditransform coding akhirnya dapat ini. Dan setelah itu ditambah dengan nilai 128 akhirnya dapat ini 147 ya. Tuh, jadi gambarnya jadi kayak gini. Nah, maka perbandingan warna sebelum dan sesudah kompresi, nih asalnya 144 jadi 147. Jadi yang kebetulan persis sama hanya beberapa titik saja nih. Jadi mayoritas angkanya beda. Tapi kalau kita lihat gambarnya sih, antara yang asli dengan yang JPEG kan tidak jauh ya. Tidak jauh berbeda. Nah, sebelum kompresi kalau diplot kayak gini sesudah, jadi dilihat dari sini juga hampir mirip dengan aslinya. Nah, inilah gambar yang tadi yang matanya diambil makroblok 8x8. Jadi dari penampakan hampir sama. Yang beda ini nih, lihat. Asalnya ada putih garis ini ya, di sini hilang gitu. Jadi mirip semua. Dan mata kita kan
8 kali 8 udah nggak kelihatan ya, karena yang kita lihat layar kita misalkan 1280 kali 780 atau Full HD 1920 kali 1080. Jadi ya melihatnya keseluruhan. Itulah transformasi JPEG. Baik, sebentar saya akan. Jadi ringkasan kompresi citra adalah seperti itu. Jadi ini digunakan MATLAB ya, atau misalkan Python itu bisa melakukan ini. Dan citra dan grafik ini cukup sederhana, prinsipnya seperti itu. Saya akan bertanya dulu. Ya. Coba saya akan cek dulu ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada yang ditanya, saya akan sekalian melakukan presensi saja ya. Pak, izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Oke. Saya masih bimbang, Pak, terkait ini. Tadi kan dekompresi sama kompresi JPEG-nya mengkaitkan dengan tabel kuantisasi. Nah, tabel kuantisasinya itu yang mana ya, Pak? Oke, baik. Saya akan perlihatkan dulu ya tabel kuantisasinya. Kita akan kembali ke paling awal. Nih, di sini setelah dilakukan DCT, kita lakukan kuantisasi menggunakan tabel kuantisasi. Tabel kuantisasinya yang mana? Nah, ini tabel kuantisasinya. Halaman 9. Itu ditentukan berdasar apa ya, Pak? Ditentukan berdasarkan hasil rapat pada saat menentukan standar. Dalam hal ini standar JPEG. Gitu, Mas. Oke, baik, Pak. Ya, terima kasih. Nah, semakin ekstrim kompresinya, ini tabelnya banyak. Nanti angka-angkanya yang ratusan begininya udah bergeser ke sini, Mas. Jadi benar-benar dihabisin. Ekstrim-ekstrimnya adalah tinggal ini sajalah begitu. Tapi saking terlalu ekstrim kan jadi nggak jelas ya gambarnya. Gitu. Nah, kalau angka ini yang besar ini kan kalau dibagi dengan yang besar, angka itu kan jadi 0 kan? Gitu ya. Ngerti, Mas? Ya, mengerti, Pak. Terima kasih Ya. atas jawaban. Baik. Ketika nolnya banyak, maka RLE-nya jadi efisien. Ya, sehingga kalau kalian ngeset JPEG mau kompresinya berapa, ya sebetulnya yang diubah-ubah tabel kuantisasinya ini. Dikuantisasi saja, dinolkan saja sebanyak-banyaknya, kan yang frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi itu adalah detail dari gambar. Detailnya semakin dihajar, dijadikan 0, atau dengan kata lain dibagi dengan angka yang tinggi di tabel kuantisasi, maka ya gambarnya menjadi sangat kecil ukuran filenya, tapi gambar jadi ngeblur ya, nggak jelas. Ya, Mas ya? Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Kalau begitu saya akan bertanya. Saya akan stop screen dulu. Ya, saya akan stop screen dulu. Kemudian kita lakukan presensi dulu deh. Sekalian nanti saya nanya yang presensi. Teh Atina mohon bantuan ya. Untuk yang Pak Zaki hadir gak? Pak Zaki hari ini tidak hadir, Pak. Apakah sudah sampai di Belanda atau bagaimana beliau ya? Baiklah kalau begitu. Nah, tolong share screen dulu presensi yang Pak Zaki dulu deh. Bisa bantu ya? Supaya nanti Oke, sebentar, Pak. tidak saya ganggu-ganggu lagi.
supaya saya akan bertanya kepada yang kebetulan harus disapa karena kehadirannya belum gitu. Ya, untuk yang di kelas saya, kelas 01, dua-duanya kelas saya lah ya. Kelas 01, silakan refresh screen ya, refresh page, supaya presensinya langsung ada. Oke, siapa yang belum hadir nih di kelas? Parnaik, Crowther, Siagia, ya. Halo, Parnaik, apakah Anda hadir? Tidak ada. Kemudian saya panggil Rahmat Wibowo. Tidak ada juga. Mohon di... Oh, Rahmat Wibowo ada. Mana suaranya Rahmat? Waduh, mic-nya error ya. Anda sebetulnya boleh juga menggunakan smartphone ya. Supaya jadi dua device juga nggak apa-apa. Supaya suaranya ada. Kemudian Rahmat ada. Tapi kenapa nggak bisa itu? Belum hadir itu Rahmat. Coba refresh page ya. Oke, Rahmat refresh page. Kemudian yang lain lagi. Nah, Shelly. Halo Shelly Valencia sama Wayan. Apakah ada Shelly? Wayan? Waduh, nanti harus ditulis nih orang yang belum ada. Kemudian lagi Teh ke bawah. Mungkin memang tidak hadir ya. Sudah ya, jadi sudah. ada berapa orang tuh ditulis aja namanya. Kalau memang nggak ada ya udahlah biar kita cepat selesai kita lakukan presensi dulu. Itu Rahmat gimana Rahmat? Coba refresh lagi Teh. Udah masuk belum Rahmat? Kalau yang lain mungkin ya nggak hadir gitu. Ya sudahlah di sini saja ya biar nggak ribet karena belum hadir sudah 1 jam di sync aja. Nanti kita nggak akan nanya, jangan dulu kita nggak nanya-nanya lagi pokoknya. Posisi seperti sekarang. Coba yang di kelas 01 Teh. Oh itu ada 2, oh karena UTS ya? Iya Pak, kan Kehadiran. setelah UTS ada kelas yang kosong, yang tidak ada kelas. Oh iya ya, tapi kenapa 2 ya? Yang kosong kan harusnya cuma 1 ya? Sebentar, coba saya cek lagi Pak. Nah UTS harusnya ada kehadiran kan? Sudah di-sync belum tuh? Kayaknya Oh ini yang UTS. tanggal yang ini kenapa jadi UTS semua ya? Bentar Pak. Ya, sudahlah, nggak apa-apa. Kalau gitu yang hari ini aja. Mari kita lihat, kita cek siapa yang nggak hadir, kita tanya dulu. Jadi ini kesempatan untuk presensi ya. Nah, ada Muhammad Hanif. Bagaimana Muhammad Hanif? Berarti memang nggak ada tes 1 orang ya. Coba lihat ke bawah. Cuma 1 orang aja Pak yang belum absen. Berarti memang nggak ada ya Muhammad Hanif ya. Baiklah, terima kasih Teh. Bisa dilanjutkan aktivitasnya, yang jelas presensi sudah kita lakukan ya. Tinggal di-sync saja deh. Nah sekarang saya akan bertanya. Waduh, semuanya sudah tertib nih. Semuanya sudah tertib pakai NIM di depan, jadi saya nggak bisa mencari dari yang namanya itu ya. Saya akan tanya, sekarang jam 9.44. Siapa nomor 44? Ngaku. Kanisius. Halo Kanisius. Halo Pak. Baiklah Kanisius.
mohon diterangkan kembali yang barusan saya sampaikan. Silahkan share screen. Baik, Pak. Tapi Kanisius sudah paham keseluruhannya? Lumayan sih, Pak. Oke, mari kita sampaikan, mari kita lihat ya, nanti akan bergantian dengan yang lain. Sudah muncul ya, Pak? Ya, sudah muncul. Silakan, mari kita langkahnya dulu. Baik, Pak. Terus skip aja. Nah, kuncinya sih di sini, langkah besarnya. Langkah besarnya aja dulu. Iya, Pak. Scroll dulu ke bawah. Atau scrollnya ke atas. Miskom. Saya lihat yang awal dulu. Ini ya, Pak. Nah, ini. Ups. Halaman 6. 6. Ini, Pak, 6. Oh, 5 berarti. 5. Oke. Nah, ini kuncinya. Jadi ini garis besarnya, yang tadi garis kecilnya, detailnya. Oke, silahkan Kanisius diceritakan dulu. Baik, Pak. Kalau dari yang saya tangkap itu, pertama kita dia mengambilkan dari yang dia masuk dulu si gambarnya, lalu dia dikonversi seperti yang sebelumnya itu, Pak, yang YCRCB itu, Pak. Pakai pointernya, pakai mouse-nya biar kelihatan. Oke, bentar, Pak. Mana sih? Pointer ini bukan. Ya, ini ya, Pak. apa asal mouse-nya aja kelihatan. Nah, Iya, Pak. Ya, oke. Dia dari jadi 3 layer gitu, Pak, dari sesuai dengan konversinya. Ya, asalnya RGB diubah ke YCRCB ya. Ya. Oke. Kemudian? Nah, cuman yang di sini saya masih kurang paham sih sebenarnya, Pak. Oke, enggak apa-apa. Kalau gitu kita akan tanya yang lain. Kenapa? Jadi apa maksudnya di situ ya? Yang nomor 47 siapa? Bantu Kanisius nih. Saya, Pak. Ya. Pandu. Iya. Kalau kenapa? Jadi begitu. Kalau 420 subsampling itu seingat saya yang chroma subsampling yang sebelumnya sempat diajarin ke kami di sebelumnya itu, Pak. Ya memang untuk keperluan ini diajarkan itu supaya paham. Subsampling itu untuk apa, Pandu? Subsampling itu untuk mengurangi jumlah meningkatkan efisiensi jumlah bit yang dibutuhkan untuk merepresentasikan suatu warna. Ya gampangnya sih untuk kompresi data ya. Ah iya, itu Pak maksud saya. Jadi persepsinya tetap kelihatan gambarnya, tapi datanya sendiri udah berkurang sampai separuhnya. Kan kayak gitu ya? Iya. Oke. Nah, terus yang nggak paham apanya, Kanisius? Oh, ya sebenarnya fungsinya sih, Pak, yang saya tadi belum paham tuh. Kalau sekarang udah paham belum? Berarti untuk keperluan kompresi ya, Pak? Iyalah, yang namanya kompresi itu kalau bisa setiap langkahnya itu ada kompresinya. Tapi memang nggak bisa. Jadi terjadi kompresi yang pertama di subsampling ini. Sudah lumayan tuh. Udah bisa jadi separohnya kan? Iya. Udah lumayan tuh, udah separoh. Nah, nanti akan dikompres lagi di bagian kuantisasi. Ini apa? Karena banyak yang dinolkan itu. Nah, itu bisa gede-gedean frekuensi kompresinya. Satu lagi terjadi kompresi itu pada saat zigzag ordering itu tuh pakai RLE itu. Nah, di RLE kan yang nolnya banyak, asalnya misalkan ada 60 gitu nolnya. Sekarang kan hanya jadi beberapa angka saja untuk merepresentasikan ada 60 nol gitu kan? Iya. Nah, kemudian di DPCM encoding kan juga itu penghematan karena menggunakan delta. Jadi banyak titik-titik penghematannya dimaksimalkan, makanya JPEG sangat populer ya, karena ide-ide cerdas
di mana bisa dilakukan kompresi itu dilakukan. Dan kita sebelumnya sudah belajar RLE sudah, Huffman sudah, DPCM sudah, gitu ya. Nah, jadi subsampling sudah. Jadi disinilah dipakainya semuanya di JPEG ini. Nanti yang di berikutnya kita akan belajar di video itu ada lagi nanti kompresinya supaya videonya lebih hemat lagi. Oke, jadi paham ya Kanisius ya? Ya, paham Pak. Semoga yang lain juga demikian. Pandu, terima kasih Pandu. Udah paham Pandu juga ya keseluruhannya ya? Baik, Pak. Oke, baiklah kalau begitu saya akan bertanya kepada Devin supaya melanjutkan. Kanisius nggak keberatan kalau share screen-nya lama? Oh, tetap nih Pak, saya sudah di close. Nggak apa-apa, di open saja lagi. Oke, baik Pak. Kalau bukan pakai pulsa di rumah, Aman kok nggak Pak. apa-apa ya. Iya Pak. Kalau yang pakai pulsa nanti janganlah, kasihan. Kalau nggak pakai pulsa, bolehlah berbagi ya. Devin, halo Devin. Tes, halo. Suara Ya. saya ada, Pak? Ada, lanjutkan. Ya. Sekarang setelah subsampling. Tadi itu gimana? setelah di subsampling tadi itu yang di ininya ya, Pak, di CRCB-nya di subsampling ya. Nggak tahu tuh. Kenapa CRCB-nya doang? Ya, yang untuk kompresinya kan yang untuk CRCB-nya itu udah melalui yang ini yang sebelumnya itu. Untuk yang Y-nya itu kita pakainya sih yang dekompresinya yang saat ini yang pakai apa istilahnya? Yang pakai makro block tadi itu. Makro blocknya diambil. Kalau gitu Devin diceritakan lagi dari awal deh. Jadi kan gambar itu kan tadi terdiri dari RGB kan ya Pak ya. Nah RGB-nya itu kita pengen diubah jadi YCRCB. Kenapa? Soalnya apa namanya si transformasi itu mintanya formatnya YCRCB. Kata siapa? Kenapa? Kenapa dikonversi ke YCRCB? Pertanyaannya itu. Oh. Kenapa nggak di RGB saja? Nama-nama kerjaan aja. Karena yang ini kan Pak, yang tadi itu yang sudah ketentuan dari JPEG tadi itu. Ketentuan itu kan ada alasannya dia bikin ketentuan. Apa alasannya? Yang itunya kayaknya saya tadi agak miss Pak. Yang itu Oke. maaf. Devin mau manggil siapa untuk bantu? Absensi 53 aja deh kalau boleh. 53. Siapa 53? Nomor jam hari ini ya. Siapa? Halo 53. Siapa nomor 53? Coba saya cek dulu di sini. Halo Pak. Gina. Iya, Gina. Kenapa? Iya, Pak. Kenapa dikonversi YCRCB, YCRCB? Setahu saya untuk kompresi sih Pak. Kompresi apanya? Kompresi jumlah bit dari gambarnya. Kenapa bisa kompresi? Yang di RGB nggak bisa. Halo Gina. Karena kalau untuk yang konversi di DCT-nya itu harus pakai YCBCR kan Pak, nggak bisa pakai RGB. Kata siapa? Bisa yang kok. Di slide setelah ini Pak, yang konversi RGB. Enggak, kalau saya memaksakan di RGB juga bisa. Angkanya kan sama-sama 0 sampai 255. Oke, nggak apa-apa. Dengerin dulu tapi Gina ya. Saya mau nanya,
Satu lagi. Albertus Agung. Hadir, Pak. Ya, kenapa tuh Albertus? Ini Kalau saya nggak salah ingat waktu itu kepentingan kita belajar yang dikonversi jadi OIC-RGB itu karena kita mau chroma subsampling gitu kan, Pak. Chroma subsampling itu kalau nggak salah dia based on yang luminance sama chrominance-nya gitu ya, Pak. Terus Jadi- gimana tuh? Jadi di sini dipecah gitu untuk karena kita proses selanjutnya habis dikonversi jadi YCRGB ini adalah chroma subsampling. Di sini kan dicontohnya pakai yang 420 gitu. Berarti biar bisa di chroma subsampling yang base-nya itu adalah ngelihat dari luminance-nya dan apa namanya chrominance-nya karena digital transformasi gitu ya Pak, kalau nggak salah ingat. Itu berarti mesti pakai Belum ada digital transformasi, nanti digital transformasi itu di blok DCT itu. Berarti kemungkinan kalau nggak salah berarti itu ya Pak, karena selanjutnya itu bakal di subsampling gitu dan pakainya jadi perlu dikonversi ke YCRGB gitu Pak. Ya, kenapa di subsampling? Untuk karena nanti bakal lanjut ke kompresi selanjutnya biar mengurangi ininya dulu mungkin Pak, bitnya dulu gitu. Datanya biar efisien gitu mungkin waktu di Gini ya, dengerin semua ya. Mengapa citra masukan ini harus dikonversi ke YCRC? Enggak harus sebetulnya. Tetapi yang kita kerjakan kan kompresi sekarang ini. Jadi kalau kita bisa melakukan kompresi di setiap tahap semaksimal mungkin, keseluruhannya kompresinya akan maksimal. Nah, karena ingin melakukan konversi sebanyak mungkin, maka RGB ini, citra masukan ini diubah ke YCRGB supaya bisa chroma subsampling. Dengan chroma subsampling kan sudah bisa minimal jadi separuhnya tuh nilai sinyalnya. Udah terjadi kompresi di situ. Paham ya semua ya? Gina? Iya, Pak. Jadi untuk Gina, kepentingan. Devin, ya, kemudian Albertus. Jadi Paham, untuk Pak. kepentingan kompresi, supaya terjadi kompresinya di mana-mana. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau tetap melakukannya di RGB bisa juga sebenarnya. Gitu. Tetapi nggak terjadi kompresi. Sayang gitu. Nanti ketika bersaing dengan standar yang lain kalah, karena kalah hebat. Gitu ya. Usaha itu maksimal di setiap lini. Baik, oke, close mic semuanya. Saya akan gantikan Kanisius, boleh juga ininya ya, off screen-nya. Nanti saya akan cari lagi yang lain. Baik, Pak. Saya akan nyari, sekarang jarang-jarang saya memang nanya kepada yang nomor 1 ya. Tapi sesekali saya tanya. Dimas, bisa share screen Dimas? Ya Pak, bisa Pak. Slide yang tadi ya Pak? Silakan share screen Dimas. Baik Pak, sebentar Pak. Nah, saya akan sampling kayak gini karena nggak ada cara lain ya untuk memastikan bahwa kalian tuh paham dan ternyata dengan saya coba bertanya-tanya kayak gini banyak yang belum paham ya. Jadi nanti sekali lagi bagi yang pinter nanti jangan mengeluhkan ya ketika saya melakukan kayak gini. Kasihan kepada kawan kalian yang belum paham ya. Kalau yang sudah paham bisa lihat-lihat pengayaan ke wiki kemana sehingga nanti kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dari wiki dari mana-mana ya. Kepada yang paham, mohon pengertiannya. Oke, silahkan. Masih yang tadi halaman 5. Yang ini Pak. Ya, maksimalkan itu masih kecil gambarnya ya. Masih bisa di zoom in enggak? Oh bisa Pak. Nah, kayak gitu ya supaya kelihatan lebih besar. Oke, lanjutkan. Atau dimulai lagi deh.
Karena kalau udah ngerti kan cepat. Mulai dari citra masukan RGB. Yang kita masukkan ini, Pak. Ya. Ada lagi gitu yang lain? Iya. Ayo, Pak, maaf, Pak. Oke. Jadi citra masukan ini nanti dikonversi masuk ke ini, Pak. Yang YCRCB ini. Menjadi tiga layer ini. Ya, supaya apa? Supaya apa tadi ya? Buat apa susah-susah ke YCRCB? Untuk bagian Markov blocknya kali, Pak? Wah, bukan. Atau supaya bisa di apa namanya tadi? Chroma subsampling ya, Pak? Atau oh iya, kalau nggak salah supaya bisa di chroma subsampling supaya lebih hemat itu kayak dikompresi gitu, Pak. Oke. Lalu gimana? Lalu kan habis itu masuk ke subsampling yang 420 ini, yang foto kita masukkan tadi. Lalu dia menjadi komponen Y. Terus di komponen Y ini, tadi kalau nggak salah Bapak bilang di zoom ke bagian mata ya, Pak? Kalau komponen CRCB-nya gimana? Terus kalau komponen YCRCB-nya itu, maksudnya komponen Saya panggil deh YCRCB-nya? berdua ya supaya ada teman ngobrol. Saya akan ngambil dari paling bawah. Nadira. Iya, Monitor Pak. Nadira. Ya, tolong bantu ya teman Anda. Berdua nih. Silakan duet. Nah, saya bertanya di situ kenapa itu gambar YCRCB setelah subsampling yang dua jadi kecil gitu. Mungkin karena komponen Y-nya itu yang paling kan si RCB-nya udah dikompresi. Jadi nilainya emang lebih kecil dan yang ditonjolkan emang komponen Y-nya, Pak. Bukan begitu ya, digambarkan gitu tuh supaya kelihatan bahwa ukurannya udah berkurang gitu. Kalau yang Y itu memang nggak dikompres, tapi yang CRCB masing-masing dikompres jadi seperempatnya ukurannya. Asalnya 64, jadi cuma tinggal 16 tuh masing-masing. Gitu Nadira dan kawan-kawan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, di situ ada tulisan komponen Y katanya. Terus yang CRCB-nya gimana? CRCB-nya di macro block ya, Pak? Yang ini. Nadira? Bener nggak? Maaf, Pak, putus, maaf, Pak. Alhamdulillah. Karena kita bisa beli. Nadira mungkin terkendala ya ruangan dan lain-lainnya ya. Mungkin bisa berpindah ruangan dulu. Mungkin saya tanya Tugus deh. Tugus. Halo, Tugus. Ya. Kenapa itu? Yang dilihat di situ cuma komponen Y. Karena sebenarnya Bagaimana? saya kayak cuma buat ngambil contoh aja sih, karena si BCR-nya juga nanti digituin juga dibuat makro block. Oke. Jadi di sini mantap. Supaya gambarnya nggak rame ya. Betul banget, Pak, betul. Ya, namanya juga gambar di situ supaya menggambarkan saja. Kalau saya mau menggambarkannya 3 kali kan capek gitu. Untuk hal sederhana kan diwakilkan saja. Sebetulnya dilakukan secara paralel untuk semua ya. Tadi saya udah sampaikan. Oke, lanjut. Tugus jangan off dulu Tugus. Berdua kalian. Karena Nadira tadi di ruangannya banyak orang bicara ya. Silakan dilanjut. Oh, saya nih, Pak. Oke. Ya udah Tugus aja deh. Ya, oh ya udah, Pak. Jangan off screen tapi biar aja dulu. Tugus. Iya. Sekarang berarti tadi udah ngubah komponen Y jadi FXY. Terus yang share screen nunjuk-nunjuk tuh mouse-nya.
tanda paham ya. Oke, Tugus. Anda Habis yang itu- menarasikan. Tadi udah dapat FXY, habis itu kita ubah dia menjadi FUV dengan DCT atau apa tadi ya istilahnya panjangnya, discrete cosine transform gitu. Oke, saya tanya dulu Tugus, kenapa 8x8 dipilihnya? Makrobloknya, ukuran pikselnya dipotong-potong itu. Secara jujur sih saya tahunya karena itu standarnya jadi 8x8, Pak. Nah, kira-kira ketika yang bikin standar, kenapa dia milih 8x8? Common sense Anda apa? Common sense saya sih karena pertama mikirnya warna itu 8 bit terus 8 pixel ya 8x8 64 pixel ya mungkin 8 tuh angka istimewa kali ya Pak menurut saya buat Itu sebetulnya lebih banyak kompromi aja. Kalau misalkan ya 4x4 itu kan terlalu kecil. Nanti makroblok terlalu banyak, ngitungnya nggak efisien. Kalau 16x16 atau 32x32 nanti gambarnya kecil, ngebagi-baginya yang gede, akhirnya kompresinya blocky, nanti gambarnya blocky banget. Jadi itu kompromi terbaik di antara ribuan kasus foto gitu ya, dengan ukuran zaman dulu di sekitar itu kan belum begitu besar ya pikselnya, misalkan Full HD itu udah mewah banget. Kebanyakan masih kecil, jadi 8x8 itu dipilih karena urusan kualitas, persepsi kualitas ya dengan kompresi dan kompleksitas proses. Akhirnya diambil 8x8. Nanti kalau kita lihat di video itu bisa lebih kecil dan lebih besar itu Tugus ya. Bisa 4x4 atau bisa 16x16 atau bisa 32x32 sebenarnya. Itu untuk kompromi kompleksitas proses dan kualitas. Itu Tugus ya dan kawan-kawan semua ya. Oke, berarti hasil rapat gitu ya Pak ya? Hasil rapat, karena harus mengambil keputusan standar itu. Nah, ternyata belakangan kan ini tahun 90-an ya, belakangan untuk video itu kompresinya ternyata ada yang perlu lebih kecil, ada yang perlu lebih besar, sehingga jadi variabel malahan gitu. Tidak selalu 8x8, tapi bisa di-set. Gitu, Tugus ya. Oke, Pak. Oke, lanjut. Oke, jadi tadi udah jadi FUV. FUV-nya ada persamaan DCT-nya yang 1/4 CU-CV yang sangat panjang itu. Jadi ada rumus matematikanya. Nanti dapat angka juga kan, itu output dari angka gitu. Nanti kita pakai tabel kuantisasi. Pertama sebenarnya nilai dari hasil itu tuh kayaknya masih gede gitu ya. Jadi karena rentang DCT hanya bekerja pada -128 sampai 127, jadi kita normalisasi dikurangin 128 semua komponen semua FUV-nya gitu di 8x8 gambar itu. Nanti setelah dikurangi 128 harusnya angka-angka itu bisa bekerja dengan DCT, nanti akhirnya outputnya jadi FUV. Biasanya yang di kiri atas tuh angkanya gede-gede gitu. Itu sih yang saya ini. Itu caranya kuantisasi itu dibagi dengan tabel kuantisasi kalau nggak salah. Supaya apa? Supaya nilai warnanya jadi kecil gitu sih Pak. Saya mikir. Bukan. Supaya lebih banyak jadi 0. Terutama yang frekuensi tinggi, yang detail-detail dari gambar hilang itu. Ya Pak. Di situ ya. Jadi nanti yang gede kiri atas doang biasanya. Oke, nah kemudian lanjut. Tugus, terima kasih ya. Saya akan cari lagi yang lain. Sepertinya Tugus sudah paham keseluruhannya. Saya mau nyari dulu yang belum. Dita. Iya Pak. Halo? Ya, Dita dilanjutkan Dita. Tadi nyampe kuantisasi ya Pak? Nggak tahu tadi sampai mana ya. Ambil aja asumsi kalau nggak paham, kalau nggak tahu. Oke. Di kuantisasi kan udah jadi FQ yang U, V itu karena udah dibagi sama quantization table gitu kan Pak.
Ya. Nah, terus habis itu tuh nanti ketemu angka-angka baru di mana itu bisa diketahui yang mana yang koefisien DC, mana yang AC. Yang DC itu yang ada di kiri atas ada satu angka yang minus gitu. Nah, nanti itu di encode-nya pakai DPCM. Sedangkan kalau yang AC itu angka-angka sisanya, tapi cuman kayak cara ngambilnya tuh dia kayak zigzag gitu. Jadi kayak apa namanya zigzagnya tuh kayak diagonal gitu. Oke. Nah, itu kalau itu di apa namanya di encode-nya pakai RLE. Baik. Baiklah kalau begitu. Nanti saya akan bertanya nih mengenai intermediary notation. Yang lain siap-siap ya nyari pengayaan dari wiki, dari YouTube, dari manapun. Supaya ada proses mau animasi lah, mau diagram blok, mau dari slide share supaya ada aspek lain yang bisa menjelaskan. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya akan lanjut sekarang. Next. Slide. Nah, ini ya, saya akan bertanya. Saya, Dita, sudah cukup ya. Saya sekarang mau bertanya kepada Nurul. Ya, halo Pak. Ya, ini konversi RGB to YCBCR. Ini apa nih? Oh. Ini diubah nilainya dari RGB ke YCBCR. Oke, baiklah kalau begitu ya. Nanti kita akan praktekkan ya, siap-siap dengan kalkulatornya juga ya. Jadi biar yang lain yang udah paham, siap-siap saya akan tanya. Konversi ya. Contoh, misalkan saya punya sekarang angka, scroll dulu ke bawah. Ini DCT-nya ya sama inverse DCT-nya ya, kemudian tabel kuantisasinya. Oke, kemudian ini, nah saya ingin bertanya yang ini ya. Frekuensi DCT 2 dimensi. Nurul? Ya, Pak. Ini maksudnya apa nih papan catur bervariasi ini? Ini kayak frekuensi warnanya. Maksudnya apa sih sebenarnya si papan catur ini? Kayak semakin ke kanan tuh semakin beragam warnanya gitu. Ya, paling kiri atas putih, maksudnya apa tuh? Berarti nilainya yang paling kecil. Karena cuma satu variasi warna. Jadi gimana tuh? Kan terkait dengan yang namanya transformasi Fourier. Prinsip transformasi Fourier gimana? Yang bawah kanan nanti makin nol nilainya. Setelah ditransformasi Fourier. Oke, saya mau nanya dulu, transformasi Fourier itu apa? Sebentar, Pak. Oke, kira-kira Nurul siapa yang bisa bantu? Mungkin memperlihatkan temannya, punya teman siapa aja di sini, bantuin gitu, suruh lihat-lihat dari wiki dari mana, apa ini si papan catur ini maksudnya.
kalau misal tunjuk Nadia gitu, boleh nggak? Boleh. Nadia, wah Anda diandalkan banyak teman-teman nih. Silakan. Halo Pak. Ya, wakil ketua kita, tapi ternyata banyak yang mengandalkan juga untuk hal pengetahuan. Silakan. Dan Anda bisa minta bantuan juga yang lain ya. Misalkan tolong si Anu lihat wikinya, si Anu lihat slide share atau YouTube atau dari mana, mangga silakan. Apa nih? Kalau mau ditunjukkan silakan. Nadia mau share screen silakan. Mau gimana? Ini sih Pak, ini baru yang tadi saya tangkap aja dari penjelasan Bapak gitu. Jadi kan tadi nilainya tuh udah dari DCT. Nah, terus ini kayak ilustrasinya bahwa tadi itu yang semakin tinggi nilainya itu berarti frekuensi dia semakin tinggi. Nah, ini ilustrasinya kayak perubahannya jadi banyak gitu kan. Kalau yang DC itu dia cuma satu warna, putih doang. Terus yang sebelahnya kayak putih, terus ke hitam, terus sebelahnya ada putih, hitam, putih itu makin banyak perubahan warnanya, berarti artinya frekuensinya makin tinggi. That's why nilainya makin gede gitu. Makanya nanti di tabel kuantisasi tabel kuantisasinya tuh bakal angkanya lebih besar di kanan bawah, karena kalau kita lihat di sini dia perubahannya makin kompleks gitu kan ya Pak ya. Jadi kita berusaha Ya, bikin jangan bicara dulu tabel kuantisasi kita. Kita sedang di DCT, belum ke sana. Gini, saya mau bertanya nih ke keseluruhan ya. Kalau nggak ada yang bisa jawab berarti memang harus jadi PR ini. Ini adalah konsep dari transformasi. Transformasi Fourier, saya sudah sampaikan yang satu dimensi. Sekarang transformasi Fourier yang dua dimensi. Siapa yang ini ya? Coba Nadia, tolong share screen, cari di wiki. Kemudian saya ingin tanya juga Aras, ingin tanya Wildan, masing-masing yang satu di slide share, yang satu di YouTube. Yang Naida ya, itu berarti nyarinya di tempat selain slide share, wiki, dan YouTube. Nadia nyari. Share screen-nya tutup, cari dulu coba di wiki Nadia. Oke, bentar. Fourier. Satu dimensi, Fourier dua dimensi transformasinya ya. Selamat pagi, Pak. Aras, silakan Iya, Pak. Aras. Punya sesuatu dulu Aras. Bukan, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Jadi saya tuh mencarinya dia yang di YouTube kan ya, Pak ya? Oh, kirain sudah punya. Ya di YouTube di mana lah Aras. Pokoknya ada yang jelas gitu mengenai si papan catur itu apa sih terkaitannya dengan transformasi Fourier. Mungkin transformasi Fourier satu dimensi dulu. Nanti transformasi Fourier dua dimensi. Supaya yang saya lihat di internet kebanyakan itu sih Pak, lebih ke matematiknya. Boleh, siapa tahu matematiknya dan saya, lebih mudah dipahami. Dan ini saya melihat ada yang lumayan baik gitu Pak, ada web di Udah Aras. Interaktif guide Pak. Jadi tampilkan ada aja Aras. Saya tampilkan aja ya Pak ya. Ya. Maaf ya Pak ya, internet saya lagi kurang baik nih Pak, jadi saya agak lama kalau mau nge-share. Nah, yang ini bener nggak Pak? Baik, boleh. Semua juga boleh
zoom aja supaya nggak terlalu kecil hurufnya. Oh, ini terlalu kecil ya Pak ya? Ya, kan masih luas tuh kiri kanannya putih. Iya. Saya memang kecil sih Pak, persentasenya cuma 7. Oke, coba ke bawah kalau begitu. Yang lain di ketua dan wakil ketua kelas tolong cari ya yang terutama yang tadi menggambarkan papan catur itu. Ini kebawain terus aja ya Pak. Ini ada Ya, 3. coba lihat. Nah, itu ada YouTube-nya tuh. Iya Pak. Tapi dia membahasnya, ini ada formulanya Euler, circular path. Wah, itu kayaknya terlalu kejauhan dia. Bukan tambah sederhana, tambah rumit kayaknya. Aras, mending cari yang lain deh. Baik Pak, siap Pak. Bagaimana, Wildan? Sudah dapat belum? Atau yang lain yang merasa bisa menjelaskan, silakan. Naida, bagaimana? Udah dapat belum? Nadia, udah dapat belum? Bentar Pak, masih mencari yang cocok. Oke, Naida gimana? Zarfa. Saya mungkin mau coba share screen lagi Pak, karena saya menemukan yang menarik gitu Pak, yang saya kira menurut Mari Bapak kita lihat. menarik. Ya, saya udah berusaha menjelaskan ya, tetapi ini ada step belum by pada step-nya ngerti. Pak untuk gambar Pak. Oke. Kalau lihat matematika gini biasanya malah langsung pada pingsan ini. Iya Coba Pak, ke memang bawah. saya awalnya juga hampir pingsan Pak, begitu di scroll ke bawah sedikit, lumayan bermunculan guidelines gitu Gambarnya Pak. kok kecil-kecil ya itu? Gambarnya emang kecil aslinya. Iya Pak, dari sananya kecil sih Pak, saya coba perbesar. Oke, terus coba ke bawah. Kayaknya susah juga ini ya. Masih susah ya Pak ya? Masih susah. Oh, iya, baik. Kita tunggu dulu yang lain. Dari Iya, 3 Pak. kawan. Nah, Nadia, Naida, Wildan. Pak, mungkin saya mau coba. Yang ini bukannya apa ya? Ya, coba yang lain bersiap-siap juga ya. Yang ini, Pak. Ini kalau dari Wikipedia saya nemunya. Nah, itu dari Wiki. Coba tuh. Discrete cosine transform. Nah. Wiki itu dalam banyak hal bagus untuk menerangkan itu ya. Terus ke bawah lagi Nadia. Terus sehingga akhirnya apa? Ini memang berbicara mengenai discrete cosine transform aja ya. Terus ke bawah, coba lihat. Terus tuh ada animasinya tuh. Nah, ini bisa penjelasannya bisa lebih baik dari sini ya Anda untuk bisa lebih memahami. Terus ke bawah. Nah, ini yang lebih. Tuh, jadi terus nah, di sini banyak untuk pengayaan dan lain-lain ya. Baiklah, kita sekarang fokus ke papan catur dulu yang tadi tuh ada. Nah, ini.
Boleh di zoom Nadia supaya besar sekali gitu, supaya bisa dibaca semua. Ini masih kurang besar nggak ya, Pak? Yang penting bisa diterangkan sih sama yang lain sih. Saya ingin bertanya ini maksudnya apa ini gitu. The DCT transforms an 8x8 block of input values to a linear combination of these 64 patterns. Lihat tuh, linear combination. Jadi saya menerangkan sekali lagi ya. Ada animasinya Nadia ya. Coba digeser dulu ke bawah. Oh, di mana ya? Di bawah itu tadi ada animasi menggambarkan sesuatu. Coba. Nggak apa-apa, scroll aja. Masih di sebelah kanan kayaknya. Yang ini apa? Nah itu dia tuh. Coba perbesar aja. Animasi. Oke, itunya tautannya disimpan di Zoom ya. Di chat supaya yang semua ngeklik. Nanti saya akan minta share screen-nya dari sini. Ini Wikipedia yang paling bagus untuk menerangkan bagaimana sebuah gambar merupakan kombinasi linear dari bobot ditambahkan terus gitu. Di kolom chat ya Nadia ya, biar yang lain juga memperlihatkan. Ya, udah terkirim belum ya Pak? Tadi saya udah coba kirim. Apakah sudah masuk ke chatnya? Oh iya, sudah. Oke, siap. Baik, saya akan mencoba sekali lagi menerangkan dari sini ya, supaya lebih paham. Terima kasih, Nadia. Saya izin share screen ya. Terima kasih, Pak. Nah, nanti yang lain siap-siap ya menerangkan kembali. Teh Atina mungkin nanti si halaman ini masukkanlah ke pengayaan ya Teh ya. Tolong disimpan di bahan ajar. Yang ini ya Pak ya? Oke, baik. Ya, yang ditampilkan ini yang dari Nadia tadi. Baiklah, lihat ya di sini nih. Nanti saya akan jadi PR ini untuk menerangkan. Nanti saya akan tanyai lagi satu persatu, mungkin akan jadi kuis atau bagaimana di hari Jumat tentang JPEG ini yang dari basisnya dari sini dan dari slide saya tadi ya. Oke, nah ini contoh si kucing ya, ini menggunakan JPEG quality increasing nih. Kalau yang paling rendah nih kayak gini tuh. Ada bloki-bloki artifaknya nih, 8x8 ini pikselnya ya. Nah, semakin tinggi, semakin jelas, semakin bagus. Seperti itu ya. Extension name-nya bisa macam-macam nih. Baik, mari kita lihat ke sini. Nah, kita lihat yang ini. Gambar bisa dilihat nggak? In this short video, we'll see the effects of JPEG compression on an 8-bit grayscale image selected from an abdominal CT scan. First, we'll see increasing compression starting at a Q value of 100 and ending in a Q value of 1. Lihat. Now we reverse the process and start at a... Suara animasinya terdengar nggak? Dengar, Pak. Dengar ya. Ya, ini lihat key-nya 1 ya. Nah, ini adalah seolah-olah kalau perut kita
dipotong ya jadi penampang ininya ya, penampang apa sih namanya ya, cross section itu seolah-olah dipotong lah begitu horizontal. Karena CT scan itu memang memotong dikit-dikit kemudian ditumpuk sehingga jadi 3D ya. Nah, ketika Ki kualitasnya 1 nih, blocky banget karena pada prinsipnya dari 64 hanya diambil DC-nya aja, hanya 1. Nah, kemudian Q-nya bertambah kualitasnya. Q value of 1 and increase the quality to a Q value of 100. Tuh, semakin akurat ya, Q20, Q40. Nah, itu contoh JPEG-nya. Jadi Wikipedia untuk menerangkan ini bagus sekali untuk pemahaman ya. Nah, kemudian ini menjadi ISO standar. Nah, kemudian ada cerita-cerita lain ya, yang namanya teknologi itu paten dan lain-lain itu selalu ada perebutan, ada peperangan ya. Oke, kemudian kita lihat yang berikutnya. Codec example encoding. Nah, mulai dari sini ya. Secara garis besar, nih di sini lihat. Di subsamplingnya 8x8. Ada 8x8, 444 nih, no subsamplingnya. Ada 16x8, 422. Ya, macam-macam ya. Kalau sudah detail-detail, opsinya banyak. Nah, YCBCR converted to frequency domain representation using a normalized two-dimensional type 2 DCT. Nah, DCT ini kalau yang dipakai di JPEG itu type 2 karena discrete Fourier transform itu banyak macam-macamnya. Kemudian DCT juga banyak macam-macamnya ya. Nah, di sini yang IDCT yang inverse-nya suka disebut type 3 DCT. Nih gambarnya ini nih. Dan representasi pikselnya ini. Ini Y. Ini ya. Ini gambarnya. Dan yang ini adalah angkanya. Nilai-nilai dari grayscale-nya. Nah, kemudian buat angkanya menjadi bipolar ya, jadi sine asalnya 0 sampai 255 menjadi minus 128 sampai 127 ini angkanya. Kemudian nah ini the next step is to take two-dimensional DCT type 2 tadi yang angkanya adalah ini. Nah, U adalah horizontal spatial frekuensi dan V vertikal spatial frekuensi. Integernya 0 sampai 7 ya. Kemudian alfa U-nya ini disesuaikan dengan indeksnya. Nah, menggunakannya adalah yang ini nih. Kalau secara konsep bahwa semua gambar adalah bisa dilakukan dengan kombinasi elemen-elemen gambar ini dengan weight yang berbeda. Nah, sebetulnya yang dinamakan G ini adalah weight-nya. Makanya, jadi kalau di satu dimensi, semua sinyal dapat direkonstruksi dengan menggunakan sinyal sinusoid. Tetapi beda weight-nya. Ada komponen DC-nya dulu, kemudian komponen AC-nya. AC-nya itu adalah sinus dan kosinus, tapi disederhanakan. Jadi sebetulnya kalau yang non-diskrit atau yang cosine transform saja adalah semua sinyal dapat didekati. Kalau hanya cosine saja didekati ya, kalau sinus dan kosinus bisa direpresentasikan secara sempurna asal sinyalnya tak berhingga.
Tapi kalau untuk pendekatan bisa hanya menggunakan komponen DC dan kosinus saja. Dan ini yang dipakai. Jadi sebuah sinyal dapat direkonstruksi dengan menggunakan kombinasi antara sinyal DC besaran tertentu dengan kombinasi sinyal sinusoid yang bobotnya disesuaikan. Nah, sinyal DC-nya yang ini kalau 2 dimensi, yang sinusoidnya atau kosinusoidnya lebih tepatnya, yang ini yang 2 dimensinya. Nah, jadi lihat, the DCT transforms an 8x8 block of input values to a linear combination of these 64 patterns. Jadi kita mendekati sebuah sinyal itu dengan kombinasi, sebuah sinyal dalam hal ini adalah gambar sebuah makroblok ya, dengan kombinasi linear kombinasi dari komponen ini 64 ini, hanya 64 saja dibatasi. The patterns are referred to as the two-dimensional DCT basis functions. Namanya ini fungsi basis DCT 2 dimensi. Gitu ya. And the output values are referred to as transform coefficients atau weight itu. The horizontal index is U and the vertical index is V. X sama Y asalnya ya. Nah, kita lihat yang bawahnya. Bahwa sebuah gambar, lihat nih. A final image is built up from a series of basis functions. Ada 64 ya, 64 kali dijumlahkan dengan komponen ini, dan ini kan plus minus nih tandanya ya. Ini dikurangi, dan ini bobotnya. Lihat ya, left a final image is built up from a series of basis function yang ini nih. Ini lama-lama jadi terbentuk. Write each of the DCT basis functions that comprise the image and the corresponding weighting coefficient. Ini weight-nya yang terlihat di sini. Middle the basis function after multiplication by the coefficient. This component is added to the final image. For clarity, the 8x8 macro block in this example is magnified by 10 times using bilinear interpolation supaya jelas ya. Jadi yang 8 kali 8 makro bloknya diperbesar ini supaya jelas terlihat. Nah, kita lihat dulu. Nah, ya hampir selesai nih. Ups. Sorry. Kebetulan memang gambarnya yang digambar di sini adalah mencoba mengkodekan huruf A ini ya. Tuh huruf A dibangun dari kombinasi yang 64 papan catur itu. Bobotnya disesuaikan. Nah, dari awal tuh ya, dari mulai gimana lagi saya menerangkan ya, mudah-mudahan sudah paham bahwa sebuah gambar itu dapat dibentuk dengan kombinasi dari 64 papan catur itu dengan bobot yang sesuai. Itu prinsipnya. Di sini dalam membentuk huruf A, ini dibentuk dari 64 papan catur ini. Ditambah-tambah terus, tetapi bobot penambahannya yang tertentu. Gitu. Dan pada prinsipnya semua gambar nanti bisa dengan kombinasi dari kombinasi 64 papan catur ini. Sebagaimana sebuah sinyal merupakan kombinasi dari beberapa sinyal sinusoid. Gitu. Ini juga sinusoidnya kan bentuknya 2 dimensi.
Gitu ya. Waktunya habis. Saya udah mencoba maksimal. Mudah-mudahan bisa paham nih. Saya ingin nanya dulu yang berempat. Aras Wildan. Wildan kemana nih? Hadir Pak. Monitor. Bisa paham nggak yang saya sampaikan? Masih lumayan sih Pak, udah kebayang. Nggak ada bayangan. Nah. Saya juga udah dapat bayangannya sih Pak, untuk ke depannya pasti kan tetap harus butuh belajar sendiri gitu Pak. Jadi saya tahu kalau belajar sendiri harus belajar dari Karena mana. memang yang saya sampaikan di sini prinsip utamanya. Kalau prinsip utama kan baca sendiri lama gitu. Iya. Nah, Kalau udah dapat prinsip prinsip, utamanya udah paham, tinggal nanti latihan baca sana sini bisa lebih paham lagi gitu. Nah, dia udah paham lah pasti ya. Aman Pak. Nah, Naida. Oke Pak, udah juga nih Pak. Oke, silakan nanti baca-baca ya. Kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dan yang nggak hadir nanti dapat menjelaskan lagi hal ini. Karena kita secara prinsip JPEG itu gampang-gampang susah ya. Nah, idealnya memang, nih sebenarnya ya, kalian itu punya MATLAB, udah dibelikan oleh ITB. Jadi, perlu mencoba ini menggunakan MATLAB. Makanya supaya mudah dan MATLAB itu ada toolbox image yang gampang. Oleh karena itu, untuk hari Jumat, silahkan install MATLAB-nya. Mau pakai R programming boleh, mau pakai Python boleh, mau pakai MATLAB yang paling gampang ya. Silahkan, pokoknya dapat menjelaskan, mensimulasikan dari angkatan-angkatan sebelumnya adalah foto kalian diambil bagian mana yang makrobloknya ya, dari mata atau dari hidung terserah. Kemudian kalian lakukan dengan MATLAB tersebut. Tapi sebelum itu jadi tugas resmi, silahkan lakukan pemanasan dulu supaya jadi betul prosesnya. Kalau setelah melakukan biasanya karena detail-detailnya tahu, akhirnya jadi ngerti. Itu dulu ya. Jadi saya belum menugaskan secara resmi, tetapi akan saya tanya nanti hari Jumat supaya menunjukkan MATLAB-nya atau apanya silahkan. Nanti kalau ingin tanya bagaimana cara MATLAB mengenable-nya, langsung ke DSTI ya, ada laman supaya kalian bisa menjalankan MATLAB. Demikian. Kita sampai di sini dulu kuliahnya. Presensinya Teh Atina dipastikan sudah di-sync. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi hari Jumat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Salam multimedia Pak. Multimedia. Ya, salam multimedia. Terima kasih.